Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa PPKN semester 5. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah Hukum Bisnis. Minggu lalu kita sudah berdiskusi membahas terkait tentang macam-macam badan usaha, mulai dari badan usaha yang perseorangan, terus commandeiter value atau VW, CV, terus firma, dan yang terakhir PT. Dan juga kita sebelumnya menjelaskan tentang perjanjian. Tugas juga membuat tentang kontrak. Itu ada perjanjian konvensional dan perjanjian modern. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, kita akan berbagi terkait tentang bentuk kerjasama dalam bisnis. Kalian pasti pernah mendengar apa bentuk-bentuk kerjasamanya, misalkan bekerja sama, merger, akuisisi, dan sebagainya. Baik, kita akan mulai. Bahwa pada awalnya kita akan bermula pada kata atau istilah yang dikeluarkan oleh Aristoteles, yang dimana adalah manusia itu sebagai son politikon atau manusia itu homo homini societas, dan manusia itu sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dengan kelompok lain. Sama halnya manusia itu hidup memiliki kepentingan. Besar lagi suatu kelompok atau korporat dan sebagainya itu sangat membutuhkan, dimana di situ ada mulai dari perusahaan, atau kalau bergerak di dalam produksi pabrik dan sebagainya. Di situ ada hubungannya karyawan dan sebagainya, distributor dan juga bahan baku, pemasaran dan sebagainya. Dan itu penting sekali. Di situ ada juga marketing dan sebagainya. Itu semua itu bahwa tidak bisa dipisahkan. Jika mau berbisnis, maka tidak lupa oleh menjadi makhluk sosial. Oke, berikutnya kita kembali ke sebelumnya, bahwa dalam hukum bisnis itu ada kalanya satu badan usaha itu kurang mampu menjalankan diri sendiri atau usahanya itu tanpa adanya suatu hubungan atau komunikasi di situ. Kenapa? Karena di situ adalah bertujuan keuntungan dalam menaiki dan produktivitas. Jadi di situ perlu juga suatu bisnis itu membuka area pasar baru, baik itu berupa membuka cabang atau dengan cara kerjasama atau kemitraan. Jadi misalkan dalam memastikan pasokan bahan baku, biasanya suatu perusahaan atau produksi itu sudah memiliki kemitraan. Contoh kalau di Sumeneb ini ada tembakau itu di Bangkalan dan sebagainya. Ini membutuhkan kemitraan di dalam memenuhi bahan bakunya. Jadi tidak hanya di Madura saja. Jadi kalau contoh PT Gudang Garam itu ada di Bawor dan sebagainya. Jadi skala perusahaannya itu besar. Ada juga terkait mendapat teknologi baru. Sekarang itu zamannya startup, istilahnya usaha dengan cara online. Misalkan yang lagi marak sekarang adalah belanja online dengan Gojek maupun dan sebagainya. Itu bisa memenuhi kebutuhannya. Sekarang saja pinjaman online itu kan banyak bermasalah ya, karena memang usahanya tuh dibentuk seperti rentenir gitu. Rentenir dulu tidak perlu
dia punya penagih dan sebagainya, sekarang rentenir canggih juga menggunakan teknologi baru. Jadi yang lebih ini mengurangi persaingan. Jadi misalkan kerjasama itu semua dirangkul punya, terus pemasarannya, misalkan di seluruh sini, nah, tembakau itu ada 3 pabrik misalkan, ada Bismillah, ada Gudang Garam, terus ada Sampurna misalkan. Terus semua sama Gudang Garam itu semua dijadikan mitra, gitu. Biar tidak bingung petani yang menjual. Itu semua di petani di Sumeneb itu masuk ke gudang itu. Jadi perusahaan lain tidak bisa mendapatkan, dan sebenarnya itu juga tidak boleh karena juga ada undang-undang anti monopoli. Jadi ada berapa persen harus memang yang paling dijaga adalah mengurangi risiko. Dari situ juga misalkan kemitraan dan sebagainya itu juga mengurangi risiko. Oke. Ada beberapa bentuk kerjasama. Yang pertama adalah merger, konsolidasi, akuisisi, joint venture, dan waralaba atau franchise. Kalian bisa baca dengan lebih banyak, saya akan menjelaskan singkat saja. Nah, di sini kita masuk pada apa itu merger. Merger itu menggabungkan, jadi menggabungkan 2 perusahaan menjadi perusahaan baru. Ingat ya, jadi menggabungkan perusahaan 2, misalkan 2 atau lebih, A, B, C, menjadi perusahaan baru, jadi perusahaan F misalnya. Karena di situ kalau menurut definisinya ada perbuatan hukum yang melakukan perseorangan atau perusahaan itu menggabungkan diri dengan perusahaan perseroan lain yang telah ada sehingga membubarkan perusahaan yang lama dan menjadikan perseroan baru. Ada dua bentuk merger horizontal dan merger vertikal. Merger horizontal itu seperti akuisisi, jadi perusahaan A dan B itu merger dan menjadi perusahaan A. Jadi perusahaan A, perusahaan B sudah tidak ada, menjadi perusahaan A. Ada juga merger vertikal. Misalkan ada Bank Danamon, di situ beberapa bank pada waktu 98 itu ada meter ada bank Tiara, semua bank itu menjadikan satu jadi misalkan Semen Indonesia itu bagian dari Semen Padang, Semen Gresik, Semen Minahasa dan sebagainya menjadi Semen Indonesia. Jadi juga merger antara 2 stasiun TV, SCTV dan Indosiar itu menjadi satu, gitu. Tapi juga menggunakan nama yang salah satu dari nama itu sendiri, nama yang sebelumnya. Berikutnya adalah konsolidasi. Ini namanya melebur. Menggabungkan satu atau beberapa badan usaha sehingga merupakan satu kesatuan. Membentuk nama usaha baru. Usaha yang lama sudah tidak digunakan, misalkan ada ini Bank Mandiri, dulu ada Bank Eksim, Bank Bapindo, terus Bank Bali dan sebagainya menjadi Bank Mandiri. Banyak bentuknya. Jadi restriksinya itu PTA, PTB, dan PTC misalkan menjadi PTA. Jadi tidak menggunakan nama perusahaan yang lama. Ada Bakri dengan Bakri Telkom dan Smart menjadi Smart. Contohnya seperti itu. Berikutnya adalah akuisisi. Akuisisi ini pengambil alihan. Jadi dalam pasal 11 PP pasal 11 bahwa perbuatan hukum dilakukan oleh badan hukum perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan mengakibatkan peralihannya pengendalian atas perseroan itu. Misalkan Aqua diakuisisi oleh Danone menjadikan nama Aqua Danone. Terus ada Sampurna dan Philip Morris menjadikan Sampurna. Atau Grab dan Uber jadi Grab dan XL Axis menjadi Axis XL. Jadi apa bedanya merger dengan akuisisi? Jadi kalau akuisisi itu masih ada perusahaan. Jadi kalau dilihat dari kekuatannya, misalkan kalau Danone dan Aqua ini saham besar itu
Danone membeli saham berapa persen dari Aqua. Jadi dua perusahaan itu masih ada, tidak hilang. Tetap menggunakan Aqua, tapi Danone yang sekarang Sampurna dan Philip Morris itu pemilik rokok Marlboro. Jadi tetap ada rokok Marlboro, rokok Sampurna tetap ada, perusahaan Sampurna juga tetap ada. Tapi di situ Philip Morris membeli bisa saja di atas 60% saham yang ada di Sampurna. Jadi dia bisa mengatur kebijakan, misalkan Sampurna mengeluarkan rokok yang kecil, itu pollution dan sebagainya, itu yang kecil itu juga bagian dari akuisisi. Kalau Mercury itu salah satunya sudah dibaur dan sudah tidak ada perusahaan itu menjadi satu, kan tadi A dan B menjadi perusahaan A. Di B itu sudah tidak ada perusahaan. Jadi dia menjadi perusahaan yang baru dengan nama yang sebelumnya atau yang menggeraknya. Dan lagi pun ada lagi misalkan tentang pemasaran atau di dalam manajemennya. Jadi manajemennya itu kalau di akuisisi itu namanya pengambil alihan itu masih bisa, tapi lebih banyak ke yang memegang saham yang lebih banyak, misalkan Danone dan Aqua juga yang mengatur adalah dari Danone-nya. Masalah manajemen, jadi kalau merger itu tidak mengalami perubahan berdasarkan manajemennya, kalau tetap pemiliknya. Kalau perusahaan yang diakuisisi itu mengalami banyak perubahan karena manajemen dan kepentingannya itu diambil alih perusahaan yang mengakuisisi sendiri. Berikutnya adalah joint venture. Ini bersama antara pemilik modal asing dengan pemodal nasional. Misalkan bagi kemitraan pendanaan dalam pemilikan modal asing. Ada Panasonic dulu ini Jepang dengan joint venture dengan nasional menjadi Panasonic. Exxon Mobil juga. Kalau dulu sebelumnya Transmart itu joint venture dengan Carrefour. Tapi sekarang sudah berdiri sendiri menjadi Transmart. Ya sudah tidak menjadi joint venture, jadi enggak, cuma dalam perjalanan bisnis dan sebagainya itu mirip sekali dengan Carrefour. Jadi perusahaan atau retail besar yang ada di kota-kota besar. Yang terakhir adalah waralaba atau namanya juga disebut franchise. Kamu franchise ini yang sering kalian temui. Jadi suatu perikatan satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan menggunakan hakinya dan menemukan memiliki oleh pihak lain. Jadi apa kriterianya memiliki? Yang pertama adalah ciri khas usahanya. Tentu sudah memberikan keuntungan dan sebagainya. Jadi franchise itu banyak. Akhir Oktober ini ada festival franchise di Surabaya. Itu juga banyak, misalkan franchise-nya jualan teh itu, es teh. Itu macam-macam es teh, kalau di warung ya 3.000, 4.000. Tapi kok bisa es teh harganya 26, 27. Bahkan namanya beda-beda. Ada Tebrik, ada es teh Indonesia, ada teh Nusantara. Franchise-nya berbeda-beda. Contoh Tebrik dan es teh Indonesia itu kalau naruh modal bisa 100 juta lebih. Ada juga es teh Nusantara hanya cuma 3 juta, bisa dapat apa dan sebagainya. Kok mahal dan gimana dan sebagainya, ya itu tadi. Ini memang menjual nama di sini dan semua sudah SOP-nya sudah jelas. Jadi kalau rasa itu kan memang berbeda-beda dan orang itu berbeda-beda. Tapi di sini lebih pada nama merek itu besar. Kalau lihat contoh franchise yang sudah lama ini di Indonesia ini, kalau dalam negeri itu paling lama itu Esteller juara Indonesia, Esteller 77. Kalau yang pernah kalian tahu, Esteller 77 itu seperti apa, yaitu Esteller yang besar. Ini franchise yang ada di Indonesia. Ada Olimpik, ada sepeda, ada Kiko, ada dan sebagainya. Kalau luar negeri ya ada versi di franchise di mana-mana, ada Level 7, ada banyak, hanya produk-produk makanan, tapi produk lainnya pun banyak. Sekarang juga
startup juga mulai naik kan, banyaknya mau bukan tutup malahnya, jadi banyak toko-toko yang toko fisiknya sudah mulai tidak dibuka gitu. Misalkan kalau dulu tiap mall di Indonesia ada semua, jadi sekarang cuma ada di mall Jakarta gitu. Tapi online-nya tetap berjalan. Matahari pun itu toko Matahari yang besar sekali itu sudah berapa gerai yang ditutup, karena juga dia sudah menjual online juga. Jadi tetap diskon juga ada dan sebagainya ada. Ya ada, konsumen itu ada yang suka membeli secara profesional, ketemu, melihat barang dan sebagainya. Ada juga yang tidak perlu jauh-jauh datang-datang Starbucks untuk hanya membeli celana. Dan itu sudah berjalan ya, karena sudah eranya sudah teknologi yang canggih, semua sudah dipenuhi di dalam genggaman, belanja menggunakan banking, dengan belanja dengan Shopee, Tokopedia, Lazada, dengan kurir yang banyak sekali, itu juga menjadi perkembangan. Dan itu sebenarnya tantangan dan memang terbuka. Jadi misalkan di semua ini banyak UMKM atau usaha-usaha kecil yang di mana itu masih konvensional, menjualnya masih warung ke warung, walaupun memang usahanya itu laris gitu. Bisakah itu juga dilakukan treatment atau treatment yang lain gitu dengan cara online? Bisa, kenapa tidak? Dengan cara gimana? Memang semua perlu proses. Kalau makanan itu mesti ada kriteria. Kalau rasa itu kriterianya itu tidak bisa diukur. Tapi kan SOP-nya misalkan kebersihan, terus penampilan dan sebagainya. Juga keunikan. Kadang saya tahu anak-anak di sini kan kalau ada warung kafe baru itu banyak. Di sana paling sekali cuma foto-foto, habis itu tidak ke sana lagi. Sebenarnya kan ada bentuk usaha warung itu harus ada yang nilai lebih di situ. Kan makanannya atau view-nya yang membedakan dengan warung atau kafe yang lain. Itu saja penyampaian singkat dari saya. Kita akan berdiskusi atau membagi hanya sekecil yang saya sampaikan. Besar harapan ya kalian harus mencari dan kita sama-sama belajar, tetap membaca. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.